pagi. Hari ini kita kuliah pertama. Hari pertama ini selanjutnya kita sesuaikan waktunya ya dengan jadwal. Apakah suara saya cukup terdengar jelas ya? Yes, Pak. Baik, kita langsung aja ya masuk ya. Bahan perkerasan jalan, jadi pertemuan pertama kita membicarakan mengenai aspal. Kalau kita bicara bahan perkerasan jalan raya, artinya di sini lebih kita tekankan kepada aspal. Ya. Kenapa aspal? Kenapa bukan semen? Karena untuk perkerasan rigid itu sudah banyak dibahas pada saat kuliah beton, teknologi beton. Jadi perkerasan rigid itu merupakan salah satu bagian daripada teknologi beton. Nah, sementara kalau aspal ini suatu hal yang sangat berbeda. Dan perkerasan lentur itu saat ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Sehingga pada kuliah kita untuk bahan perkerasan jalan raya ini, yang namanya bahan pengikat, agregat, itu kita bahas lebih banyak mengenai masalah aspal. Waduh, lambat sekali ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi, tapi kita tidak usah ditampilkan ya. Seperti ini saja. Ya, jadi kita akan bahas mengenai bahan perkerasan jalan. Dalam hal ini adalah bahan pengikat. Yang pertama akan kita bahas adalah bahan pengikat. Bahan pengikat yaitu aspal, bahan perkerasan jalan. Ya. Nah, aspal ini jumlahnya atau volumenya atau beratnya itu adalah kecil bila dibandingkan dengan agregat. Mungkin kalau misalnya dari ada jalan 10 km. Kalau ditanya kira-kira dari semua bahan untuk pembuatan jalan tersebut berapa persen aspalnya? Mungkin sekitar 5%. Ya. Jadi aspal dalam campuran perkerasan jalan itu komposisinya sedikit, jumlahnya sedikit, yaitu ya kurang lebih 5% lah. Ya. Tapi aspal ini sangat penting karena dia merupakan bahan pengikat. Ya. Kalau dalam bahasa kita lem. Ya. Jadi agregat, batu, agregat, itu dia bukan merupakan suatu struktur atau dia bukan merupakan suatu struktur yang sempurna kalau dia tidak terikat satu sama lain. Kalau dia bersatu, terikat satu sama lain, maka agregat ini akan bersama-sama menahan beban, yaitu kendaraan yang melalui di atasnya. Ya, kendaraan-kendaraan berjalan di atasnya itu bisa ditahan.
oleh agregat yang bersatu atau terikat satu dengan yang lain. Ya, tanpa dia terikat, dia bukan suatu struktur atau bukan suatu struktur yang sempurna. Jadi tidak akan mampu menahan beban yang berat. Ya. Nah, jadi pengikatnya itu adalah aspal. Ya, jadi walaupun aspal hanya 5%, tapi fungsinya di situ sebagai yang merekatkan atau menyatukan agregat satu sama lain, sehingga agregat menjadi suatu struktur yang sempurna dalam menahan beban. Ya. Tanpa tanpa aspal, baru satelit. Nah, kalau ditanya yang mana lebih baik, tentu saja aspal alam. Ya, aspal aspal alam ini sangat bagus, terutama tingkat kekerasannya. Sementara aspal destilasi itu relatif lebih lunak. Ya, kenapa dia lebih jelek aspal destilasi? Karena
tercampur dengan bahan-bahan lain. Nanti kita lihat. Nah, ini aspal alam. Ya, perhatikan ada suatu gunung, itu, gambar yang jelek di bawah. Perhatikan, ada suatu gunung. Ya, gunung ini di dalamnya terdapat batu-batu poros, ya, batu-batu yang berongga. Di bawah sekali itu ada cairan. Ya, cairan itu adalah sifatnya koloid. Nah, itulah aspal. Ya, yaitu dua fase yang bercampur secara merata, tidak memisahkan diri. Ya, seperti kopi sama air sama gula. Kalau kita aduk dia nyatu. Nah, itulah aspal. Ya, jadi aspal itu bukan dari satu 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 bahan, ya, tapi ada dua bahan, ya, suspensi. Ada yang keras bahannya, itu yang disebut dengan aspalten. Ada yang cair, itu yang disebut dengan malten. Begitu aspalten dan malten bercampur, maka aspal menjadi lebih lunak. Bahkan kadang-kadang dalam suhu yang panas dia menjadi cairan. Nah, perhatikan dari gambar di bawah. Jadi koloid itu, ya, bahan-bahan pembentuk aspal itu dia ada di bagian bawah. Ketika panas, ya, maka aspal itu akan menguap ke atas. Ya. Malten bagian cair akan terus menguap, sementara aspaltennya akan tinggal di rongga-rongga batuan. Nah, yang aspalten yang tinggal di rongga-rongga batuan itulah yang kita tambang. Itulah yang menjadi bahan dari material aspal alam. Ya, sangat keras, sangat baik. Hanya jumlahnya terbatas. Tidak sebanyak aspal hasil destilasi dari minyak bumi. Ya. Materialnya kualitasnya bagus, jumlahnya terbatas, dan dia harus ditambang. Apa akibatnya? Harganya menjadi lebih mahal. Ya. Sehingga pada saat ini yang paling banyak adalah penggunaan dari aspal hasil destilasi daripada minyak bumi. Ya. Nah, ini minyak mentah. Ya. Minyak mentah itu kemudian didestilasi, ya. Nah, kemudian akan menghasilkan aspal minyak. Ya. Tapi kadang-kadang di dalam aspal minyak itu ada parafin, ya, ada juga ada parafin, ada campuran lain. Tercampur juga parafin, ya. Ada suatu zat, ya, namanya parafin. Nah, itu kadang-kadang tercampur ke dalam aspalten. Parafin ini dia punya sifat-sifat mudah teroksidasi oleh udara, ya. Kalau mudah teroksidasi oleh udara, dia akan menyebabkan aspal menjadi lebih cepat aus. Suhu meningkat panas, ya. Ketika lele dia mengental, sifatnya seperti lilin. Ada hesinya kecil, wah, ini nggak bisa ngikat nih, ya. Dia nggak bisa ngikat, ya, karena ada hesinya kecil. Ductility-nya juga kecil, artinya juga tidak ditarik juga putus, ya. Kalau aspal yang baik itu duktilitasnya harus lebih besar daripada 100 cm. Ya, nanti kita bahas, ya, apa itu duktilitas. Nah, sementara aspalten ini, ya, dia kebalikan daripada parafin. Ya. Kalau ada dua kebenaran, ya, yang saling bertolak belakang, salah satunya bagus, salah satunya jelek, atau salah satunya benar, salah satunya salah. Ya. Karena aspalten ini dia punya sifat bertolak belakang dengan parafin, sementara parafin sifat-sifatnya jelek, maka aspalten ini mempunyai sifat-sifat yang baik karena dia bertolak belakang dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh parafin. Ya, kalau seandainya minyak mentah kita bisa menghasilkan aspalten, ya, yang benar-benar terpisah dari parafin, ya, maka aspal hasil destilasi minyak bumi ini akan mendekati, kualitasnya akan mendekati aspal alam. Ya, seperti itu. Ya. Nanti akan kita bahas ada yang namanya penetrasi. Ya, penetrasi adalah tingkat kekerasan aspal. Ya, jadi kalau nanti dihasilkan aspalten dan malten, ya, suatu suspensi campuran, ya, baik dari aspal alam maupun dari minyak mentah, nanti maltennya akan kita hilangkan. Ya, akan kita hilangkan. Semakin maltennya banyak dihilangkan, maka aspal akan semakin keras. Ya. Nah, semakin keras aspal, pennya akan semakin tinggi. Semakin keras aspal, nilai penetrasinya akan semakin rendah. Semakin tinggi, semakin lunak aspal, nilai pennya akan semakin tinggi. Artinya bahwa aspal pen 50 dengan pen 70, ya, yang lebih keras adalah pen 50.
Yang lebih lembut adalah PEN 70. Nanti akan kita bahas lagi. Ya. Nah, kemudian ada lagi aspal turunannya. Ya. Dari aspal minyak tadi, ya, yang sudah dihasilkan, aspal semen namanya, itu kemudian bisa kita buat menjadi aspal-aspal yang lain dengan berbagai macam kegunaan. Ya. Jadi aspal cair, ya, itu ada dua. Ada cutback aspal, ada aspal emulsi. Apa itu cutback aspal? Ya, aspal, baik aspal alam ataupun aspal semen ditambah dengan minyak. Apa itu aspal emulsi? Aspal ditambah air. Ya. Seperti itu ya. Jadi untuk cutback aspal itu aspal semen ya yang dicampur dengan gasolin. Ya, karena dicampur dengan gasolin maka dia lebih mudah menguap. Ya, ada lagi yang dilarutkan dengan karosin, ada lagi yang dilarutkan dengan solar. Nah, ini yang paling lama menguap. Ya. Kalau ditanya apa bedanya cutback aspal yang mudah menguap dengan yang lambat menguap, itu nanti ada di penggunaan. Ya, cutback aspal yang cepat menguap itu dipakai untuk take coat dan seal coat. Sedangkan yang lambat menguap sebagai prim coat dan dust laying. Ya, nanti kita lihat apa itu take coat, apa itu seal coat. Jadi take coat itu, ya, seperti yang saya bilang tadi, aspal itu adalah lem. Ya, aspal itu adalah lem, aspal itu adalah perekat. Jadi take coat itu dipakai untuk merekatkan antara permukaan aspal yang lama dengan permukaan aspal yang baru. Jadi kalau ada aspal lama mau kita lapis ulang dengan aspal yang baru, jangan langsung dilapis, ya. Tapi dilapis lap aspal lama, kemudian di atasnya dikasih dengan take coat ya sebagai lem, kemudian baru kita lapis dengan aspal baru. Kalau tidak dilapis dengan kalau aspal lama tidak direkatkan ya menggunakan take coat untuk dengan aspal yang baru maka tidak akan lama. Ya. Maka aspal baru itu akan cepat rusak. Ya. Kalau kita rencanakan 5 tahun sampai 10 tahun, paling setahun 2 tahun sudah rusak lagi dia kalau nggak pakai take coat. Ya. Nah, ada lagi prim coat. Prim coat itu dia untuk merekatkan antara lapisan aspal baru ya dengan agregat di bawahnya. Agregat itu adalah batu-batu. Ya, batu. Jadi batu ya sebagai pondasi di bagian bawah atau dia bisa juga langsung bisa menahan beban ya. Nah, itu mau kita rekatkan ya, mau kita rekatkan dengan perkerasan baru ya. Nah, itu jangan langsung digelar aspalnya di atas batuan tersebut, tapi di atas batuan tersebut diberi dulu prim coat ya, kemudian baru kita lapis dengan aspal yang baru. Ya, apa gunanya? Pertama adalah bahwa aspal yang mahal itu ya, aspal minyak apalagi aspal alam yang mahal itu begitu kita gelar di atas agregat atau batu, dia akan masuk ke celah-celah batuan. Sehingga akan banyak yang hilang. Sayang kan mahal. Sehingga kita pakai prim coat dulu. Ya, prim coat itu agak lambat yang ngering, agak lambat menguap. Nanti setelah prim coatnya mulai mengering, sudah mulai keras, baru kita timpa baru kita gelar dengan aspal yang baru. Ya, sehingga aspal yang baru itu dia akan masuk ke dalam celah-celah rongga-rongga daripada batuan. Ya, sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Seperti itu. Nah, gitu pula dengan seal coat. Ya, kalau seal coat itu beda lagi. Seal coat itu dia untuk mengelip atau untuk merekatkan antara agregat dengan agregat. Misalnya kita ada agregat nih sebagai pondasi, kemudian sebagai pondasi dasar, kemudian kita mau beri di atasnya agregat lagi sebagai pondasi ya, pondasi yang benar-benar pondasi langsung di bawah perkerasan. Nah, ini maka untuk menghubungkan antara dua agregat yang berbeda ini, nah kita rekatkan dengan menggunakan seal coat. Jadi take coat ini adalah lem, ya. Prim coat ini juga adalah lem. Nah, dia ada kalau seandainya dia ditambah dengan batuan, ditambah dengan material lain seperti pasir dan lain-lain, ya, ini sebagai bahan untuk menampal lubang.
Ya, nanti silakan, nanti akan kita bahas ya lebih lanjut untuk kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa ada aspal. Aspal ini walaupun jumlahnya sedikit ya, tapi dia vital karena untuk merekatkan agregat. Dengan agregat itu menyatu, direkatkan dengan aspal, maka dia akan membentuk suatu struktur yang sempurna sehingga dapat menahan beban. Ya. Aspal ini ada dua, ada aspal alam, ada aspal destilasi daripada minyak bumi. Aspal alam sudah jelas ya, kualitasnya lebih tinggi, jumlahnya terbatas, dan juga dia harus butuh dana untuk ditambang sehingga harganya mahal. Ya. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aspal hasil destilasi minyak bumi. Nah, aspal destilasi minyak bumi, ya kita belum mampu untuk membuang parafin 100%, sehingga mutunya masih di bawah aspal alam. Ya, karena parafin itu dia punya sifat-sifat yang buruk, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi aspal turunannya. Aspal turunan ini adalah aspal, ya, dicampur dengan air, dia akan menjadi emulsi. Dan apabila dicampur dengan minyak, dia akan menjadi cutback aspal. Ya. Nah, sudah disebutkan tadi cutback aspal bisa menghasilkan prim coat, bisa menghasilkan tech coat, dan bisa menghasilkan seal coat. Gunanya untuk apa itu? Ya, untuk merekatkan antara aspal lama sama aspal baru, untuk merekatkan agregat di atas dengan agregat di bawah. Apabila prim coat ini dicampur dengan material lain, batu atau pasir, dan pasir, ini akan bisa untuk menampal atau untuk menutup lubang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada aspal emulsi namanya. Ya. Nah, ini aspal emulsi. Ya. Aspal emulsi ini adalah aspal ya yang ditambah dengan air. Ya. Karena dia mempunyai karakter yang berbeda, ya, dia bukan suspensi, jadi dia tidak menyatu. Ya, dia tidak menyatu. Ya. Kalau kita larutkan, dia akan terpisah, akan menggumpal, ya, menandakan bahwa mereka tidak mau bersatu. Bagaimana caranya biar bisa bersatu, ya, sehingga menghasilkan satu aspal yang berfungsi sebagai perekat, ya, maka kita tambahkan, ya, emulsier agent, ya, muatan listrik. Begitu kita tambahkan muatan listrik, maka baru dia akan bersifat koloid, menyatu satu dengan yang lain. Ya. Nah, karena kita tambahkan muatan listrik, maka nanti aspal emulsi itu ada aspal yang bermuatan positif, ada aspal yang bermuatan negatif. Ya. Nah, aspal yang bermuatan positif atau aspal yang bermuatan negatif, nah inilah nanti sebagai penentu ya dalam kita pelaksanaan di lapangan. Banyak sekali pada awal-awal itu pelaksanaan aspal emulsi ini gagal. Ya. Gagal ya. Jadi tidak berhasil. Ya. Pertanyaannya sederhana, ya, tidak bisa ngelem, tidak bisa merekatkan agregat. Apa yang terjadi kalau agregat tidak melekat? Ya, dia bukan suatu struktur yang sempurna. Ya. Nah, nanti ya adik-adik nanti ketika tamat kalian tidak bekerja sama seperti pekerja lapangan. Ya. Nanti adik-adik ini nanti begitu tamat di lapangan, ya duduknya nanti di warung, ya, yang dingin, ngopi, ya makan, gitu. Yang bekerja nanti tukang di lapangan. Ya. Kapan bekerjanya adik-adik ini sebagai engineer? Begitu penggunaan aspal emulsi gagal di lapangan, nanti kepala tukangnya akan ngadep, Pak ini tidak berhasil. Nah silakan kalian jawab, ya kenapa tidak berhasil? Dia tidak berhasil. Ya, kenapa dia tidak berhasil? Ya, karena salah dalam penggunaan batunya. Kalau aspalnya elektrolit, ya, kalau aspalnya bermuatan negatif, ya, maka kita harus menggunakan batuan yang bermuatan positif. Kalau aspal emulsinya bermuatan positif, kita menggunakan batuan yang bermuatan negatif. Tahu dari mana kita batuan bermuatan positif dengan batuan bermuatan negatif itu? Ada daftarnya. Ya, tinggal dilihat aja batu ini bermuatan positif, batu ini bermuatan negatif, dan seterusnya. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan aspalnya. Harus muatannya harus bertolak belakang.
sehingga nanti pada saat pelaksanaan akan berhasil ya. Nanti aspal itu akan sebagai perekat daripada batuan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya. Jadi sekali lagi ada juga namanya aspal emulsi. Ya. Aspal emulsi ini juga bisa untuk nampel lubang, ya, untuk memperbaiki jalan juga bisa. Ya. Ini aspal emulsi maupun aspal cutback tadi, dia bisa untuk pemeliharaan jalan, tapi bukan untuk pembangunan maupun peningkatan jalan, karena kualitas aspalnya tidak bagus. Kok tidak bagus, Pak? Karena tidak murni aspal, sudah dicampur dengan minyak atau dicampur dengan air. Begitu dicampur, kualitas aspalnya akan menurun. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kemudian kita bicara juga mengenai ter. Ya, ter. Ya. Jadi ter ini dia juga lem. Ya. Dia juga lem, dia juga perekat, malahan lebih bagus daripada aspal. Nah, pertanyaannya kok sekarang ditinggalkan, Pak? Ya, kalau sudah lebih bagus dari aspal, kenapa tidak dipakai lagi? Karena bahan bakunya batu bara atau kayu yang dimasukkan dalam tungku, kemudian dipanaskan sampai suhu 1250 derajat Celcius. Ya, begitu dia hancur dan berbentuk cairan, itulah namanya ter. Ya. Sayang betul kalau ada kayu yang bagus-bagus itu, ya kita bakar, kita jadikan ter. Ya. Jadi sayang sekali ya, harga kayu mahal sekali sekarang. Ya. Jadi kalau kita bakar, ya kita malah kena tangkep nih, ada undang-undangnya. Batu bara juga sayang kalau jadikan ter. Ya, kita jual aja harganya sudah tinggi. Ya, bisa untuk listrik dan lain-lain. Sehingga dengan alasan ekonomis, ter sudah mulai ditinggalkan walaupun mutunya lebih baik sebenarnya daripada aspal. Nah, kemudian aspal ini untuk melihat performance engineeringnya dia harus dicek ya di laboratorium. Ya. Jadi inilah yang dilakukan di laboratorium. Pertama, cek nilai penetrasinya. Kedua, cek titik lembek. Ketiga, titik nyala. Kemudian kehilangan berat akibat pemanasan. Penetrasi setelah kehilangan berat, pelarutan, berat jenis, pemuluran, viskositas. Ya. Jadi waktu adik-adik masuk laboratorium, kemudian menguji nilai penetrasi, ya, kemudian bandingkan dengan standar yang dikeluarkan oleh PU atau ASTO, ya, ASTO Amerika, PU Bina Marga. Apakah dia berada di dalam rentang nilai yang ditentukan oleh PU Bina Marga atau ASTO tersebut? Kalau dia berada di dalam rentang, ya, nilai yang ditentukan oleh BM misalnya, itu artinya karakteristik aspalnya bagus. Ya, seperti itu. Misalnya untuk duktilitas tadi yang saya contohkan di awal, ya aspal itu nanti kita uji duktilitasnya, ya kemudian kita tarik, ya kita tarik sampai aspal, kita tarik itu putusnya sejauh berapa jaraknya kita tarik. Kalau lebih dari 100 cm aspal itu bagus, ya di luar itu udah bagus, jelek dia, ya seperti itu ya. Nah nilai penetrasi juga ada standarnya. Ya, kalau lebih kecil daripada rentang nilai, berarti dia terlalu lembut. Tidak bagus untuk dipakai. Aspalnya jelek. Bagaimana kalau di atas rentang? Terlalu keras. Tidak bisa diolah. Ya, jadi itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Ya. Nah, kembali ke penetrasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Penetrasi ini untuk menentukan tingkat kekerasan aspal. Ya, berdasarkan jarum yang masuk ke dalam aspal. Ya, jadi
caranya di laboratorium, aspal dipanaskan sampai dia cair, kemudian dimasukkan ke dalam cawan-cawan. Ya. Setelah dimasukkan ke dalam cawan, kemudian direndam di dalam bak. Ya. Sampai suhunya sama, yaitu 25 derajat Celcius. Ya. Jadi aspal panas tadi dimasukkan ke cawan, dimasukkan dalam cawan itu panas banget tuh. Kemudian dimasukkan ke dalam bak, ya, bak berendam. Tunggu sampai suhunya sama 25 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian baru ya dimasuk baru kemudian di atasnya ditusuk dengan jarum. Ya. Setiap aspal itu nanti akan ditusuk dengan jarum. Ya. Semakin dalam jarumnya masuk ke dalam aspal, ya, berarti jarumnya semakin lembut. Ya. Semakin sedikit jarum masuk ke dalam aspal itu menandakan jarumnya keras. Ya. Artinya kalau pen 50 dengan pen 70, artinya yang keras adalah pen 50. Ya, karena jarum itu masuknya hanya 50 mm. Ya. Kalau dia pennya 70, artinya jarumnya masuk sedalam 77 mm. Artinya lebih lembut aspalnya, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, itu tergantung desain deh. Jadi misalnya desain itu kita berdasarkan beban. Kalau bebannya berat, artinya bahwa material di atasnya kita desain bisa lebih tebal, ya, bisa lebih tipis. Dengan catatan kalau lebih tipis, berarti materialnya harus lebih baik. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang anak, ya, dia harus membawa beban 100 kilo, 50 kilogram. Ya. Kalau seandainya anak ini tidak baik, tidak bagus, ya, dia perlu 2 orang, perlu teman untuk mengangkut material 50 kilogram tadi. Ya. Kalau dalam perkerasan, artinya bahwa dia harus lebih tebal. Tapi kalau dia anak ini bagus, ya, sehat misalnya, dia selalu olahraga dan lain-lain, dia hanya perlu sendirian untuk mengangkut beban seberat 50 gram tadi. Nah, inilah yang merefleksikan perkerasan tadi, Dek. Artinya kalau jalan tol bebannya berat, ya, bebannya berat. Kalau seandainya dia mau pakai material yang sama dengan perkerasan di jalan umum, artinya dia harus lebih tebal. Ya, tapi dia bisa sama tebalnya dengan perkerasan di jalan umum kalau seandainya materialnya lebih bagus. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau udah ada pertanyaan, saya yang bertanya nih. Ya. Silakan, silakan. Bagus. Jadi begini, kadang-kadang Wansen ya, Wansen kalau kita nampal, itu artinya jalan sudah ada kan? Nah, biasanya kalau jalannya ada, itu sudah ada lalu lintas di atasnya. Benar ya? Sudah. Jadi artinya kalau kita nampal jalan, artinya jalan itu sebenarnya sudah ada kan? Hanya rusak, berlobang dan kita tampal. Nah, karena jalan sudah ada, itu biasanya lalu lintasnya sudah ada di atasnya. Ya, sehingga kita perlu cepat untuk bagaimana supaya lubang itu cepat ditampal sehingga lalu lintasnya tidak terganggu, tidak macet. Kalau aspal murni, entah itu aspal minyak atau aspal alam,
kita perlu dipanaskan. Dipanaskan dulu sampai dia cair, kemudian baru dicampur dengan agregat pasir, baru kita tampal. Nah, itu ditunggu dulu sampai dia mengeras. Tapi kalau aspal emulsi, dia tidak perlu dipanaskan. Ya, dia tidak perlu dipanaskan. Dalam kondisi dingin dia langsung bisa dipakai, langsung bisa dipadatkan. Ya, sehingga dalam waktu singkat, ya, itu jalan sudah bisa dilalui lagi dan lubangnya sudah bisa ditampal. Ya, dengan catatan bahwa tidak sebaik apabila kita tampal dengan menggunakan aspal murni, baik aspal semen maupun aspal alam. Ya, tapi kita perlu menggunakan aspal yang lebih jelek, ya, karena tadi kita perlu cepat. Ya. Menjawab enggak? Menjawab ya. Ditambah dengan agregat. Nah, cuman kalau aspal emulsi itu biasanya dia sudah ada karungan. Sudah ada karungan, dia ada yang sudah dicampur dengan agregat. Jadi kita harus tinggal pakai. Tapi kalau aspal alam tidak ada yang dicampur dengan agregat. Harus kita panaskan dulu, baru kita campur dengan agregat, kemudian baru kita hampar di lubang, kita tunggu dulu sampai dia mengeras, baru kita padatkan. Jadi lama. Ya, seperti itu. Cuman kualitasnya jadi lebih bagus. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya tadi kan katanya sesuai dengan desain, Pak, perbedaan antara jalan tol sama jalan biasa tergantung dengan bebannya. Kalau misalnya aspal yang digunakan untuk perkerasan di jembatan itu, Pak, ada perbedaan khusus nggak, Pak? Soalnya kan jembatan itu jembatan, Pak. Ada. Jadi desain jembatan dengan desain jalan itu ada bedanya. Ya, kalau jembatan, ya itu nanti dihitung dulu ini, dihitung dulu. Jadi kita mendesain itu kita mendasarkan kepada beban yang diterima oleh jembatan. Ya. Sementara kalau kita desain jalan di atas tanah, kita berdasarkan kekuatan tanahnya. Ya, jadi kalau di jalan raya itu kita bisa langsung tambah tebal lapisan peras. Misalnya jalan ini lubang kan, ini sudah terlalu banyak lubang. Walaupun ditampal juga nanti tidak nyaman orang lewat di situ. Sudah lapis ulang. Ya, sehingga orang akan lewat lebih nyaman. Tapi kalau jembatan tidak bisa. Ya, kenapa? Kalau kita lapis ulang, artinya bahwa perkerasan itu akan bertambah berat dan itu akan dipanggul, diterima oleh jembatan. Sementara jembatan itu ya bebannya kita hanya lebihkan 10% dari semua beban yang kita hitung, ya, yang sudah kita rencanakan. Jadi kalau jembatan dia mempertimbangkan kekuatan jembatan di bawahnya. Ya, tapi kalau misalnya jalan raya kita hanya mempertimbangkan kekuatan tanah, sehingga nanti tebalnya akan berbeda. Ya, kita tidak bisa jembatan itu terlalu tebal karena nanti beban daripada jalan yang tebal itu akan ditanggung oleh jembatan. Ya, sementara kalau jalan raya itu kan patokannya hanya 6%. Kalau CBR-nya 6%, artinya kita bisa terus kita tambah lapisan di atasnya. Ya. Tambah lagi lapisan di atasnya, tambah lagi lapisan di atasnya, sampai nanti kalau lapisan di atas itu benar-benar tebal. Ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti ada tanah di pinggir jalan, ya, itu sebaiknya ditinggikan saja. Karena nanti kan perkerasan kan akan di overlay terus tuh, dilapis ulang, sehingga nanti beda tinggi ya antara tanah kita di pinggir jalan dengan jalan raya yang di atasnya. Ya, seperti itu. Menjawab nggak ya? Menjawab, Pak. Berarti kalau misalnya ada kerusakan jalan, memang satu-satunya jalan itu cuman harus ditambal, Pak, ya, kalau untuk di jembatan? Enggak. Kalau jalannya rusak, artinya jalan di atas jembatan dikelupas dulu, Dek. Dikelupas, dibuang dulu aspalnya. Baru kemudian diaspal ulang.
Oh, gitu ya, Jadi Pak. ya, jadi agar supaya dia tidak bertambah tebal, tidak nambah beban pondasi jembatan, itu biasanya dikelupas dulu. Sebentar ya, dikupas dulu, nanti baru di, di langsung apa di atas jembatan tuh kita tidak boleh langsung overlay ya, karena nanti akan semakin tebal jalannya, itu bebannya akan diterima oleh jembatan. Seperti itu. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak, penjelasannya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya bertanya nih, ya artinya bahwa kita sudah dapat nih ilmu dasar nih, ya. Nanti akan ditambah juga dengan pengalaman, ya. Tapi tetap bahwa logikanya harus jalan, ya. Dan kita terus harus fleksibel, ya. Jadi begini, jadi tolong dengar ya, nanti dijawab ya. Nanti saya tanya nanti. Jadi tadi kan sudah saya bilang aspal itu berfungsi sebagai perekat, ya. Jadi ada agregat itu. Agregat itu adalah batu-batuan. Dia bukan merupakan suatu struktur. Dia tidak bisa nahan beban. Ya. Dia bisa menahan beban kalau agregat tersebut bersatu. Apa yang menyatukannya? Aspal, semen, atau ter. Seperti itu ya. Nah, aspal ya, dia akan kehilangan daya perekatnya apabila ada air. Ya. Jadi kalau air sudah masuk ya ke dalam campuran aspal dan agregat, sudah itu. Aspal akan kehilangan daya rekatnya. Kalau aspal kehilangan daya rekatnya, artinya bahwa agregat itu akan terpisah lagi, ya, dan dia tidak bisa menahan beban. Ya. Dengan demikian maka air tidak boleh kan menggenang di atas permukaan jalan. Jadi air itu hanya boleh lewat, dia tidak boleh menggenang. Kalau dia menggenang, air itu akan masuk meresap ke dalam campuran, akan masuk ke dalam perkerasan. Nah ini yang nanti akan menghilangkan daya rekat daripada aspal, ya, sehingga akan menghilangkan fungsi daripada perkerasan jalan sebagai struktur. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kemudian saya bertanya, artinya bahwa air tidak boleh menggenang kan di atas permukaan jalan. Nah, ini caranya adalah sudah dapat di mata kuliah BGJ ya. Jalan itu tidak dibuat datar. Jalan itu dibuat miring. Ya, namanya elevasi itu sebesar 2%. Jadi begitu air hujan jatuh di atas permukaan jalan nanti akan dialirkan. Ya, karena dia miring, ya. Nah, biasanya dialirkan ya ke samping kemudian masuk ke dalam drainase. Ya, parit kalau kata kita orang Palembang ya. Nah, kemudian air itu dibuang sehingga air itu tidak akan menggenangi permukaan jalan. Nah, pertanyaan dari saya ya. Saya mau nguji jalan nggak engineer judgment ya. Ya. Bagas, ada Bagas? Ada, Pak. Oke, Bagas. Setiap perkerasan jalan yang dibangun untuk dilalui oleh lalu lintas harus ada nggak drainasenya? Ada, Pak. Harus ada? Iya, harus ada. Nah, sekarang artinya bahwa drainase ini kan fungsinya kan untuk mengalirkan air ya. Jadi kalau air itu jatuh ke atas permukaan jalan, kemudian karena miring, kemudian air hujan itu akan dialirkan ke drainase, kemudian dibuang. Benar nggak begitu ya? Iya, Begitu begitu. Bagas ya? Iya, begitu. Ya. Artinya bahwa fungsi drainase itu untuk mengalirkan air kan? Iya, Pak. Kalau begitu, kenapa di Ethiopia sama di Timur Tengah tidak ada drainasenya? Mungkin karena lingkungan sih, Pak. Mungkin mereka tuh kayak ada drainase alami gitu, Pak. Nggak ada. Nah, itu bisa juga. Itu bisa benar juga itu. Tapi nanti kita bahas. Tapi yang di Timur Tengah itu dia bukan drainase alami. Tapi dia tidak buat drainase. Ya, contohnya di Ethiopia, di Gurun Sahara itu jalannya bagus banget kan. Mereka bikin dengan biaya mahal, tapi drainase tidak ada. Kalau menurut Bagas, sekarang kira-kira drainase itu wajib nggak? Tergantung tempatnya sih, Pak. Kata Bapak tadi kan kalau di Timur Tengah tuh udah ada kan. Nah, kalau di Indonesia ini kan iklimnya juga tropis gitu, Pak. Jadi kayak lembab gitu. Nah, Tergantung jadi tempat. ya, jadi begini.
Ya, sekali lagi bahwa guna drainase itu dia untuk mengalirkan air, ya, air hujan kan, agar supaya tidak menggenangi permukaan jalan. Kalau kira-kira hujannya setahun belum tentu satu kali, nggak usah, ya, nggak usah ada drainase, nggak apa-apa, ya. Atau misalnya beberapa daerah di Aras Kayu tuh, ya, jalannya dimiringkan, ya, kemudian air jatuh ke permukaan jalan, kemudian air jatuh ke bahu jalan, ya, bahu jalan dimiringkan lagi, kemudian air akan mengalir ke rawa-rawa. Nah, itulah yang dimaksud dengan Bagas tadi, drainase alam. Ya, tapi di Timur Tengah itu beda. Mereka seperti di gurun, itu mereka bikin jalan itu dia tanpa drainase. Karena kenapa? Karena hujannya tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi bahwa saya lagi nguji engineer judgment nih. Ya. Artinya ada pemahaman bahwa oh ini untuk mengalirkan air hujan. Ya. Kalau air hujannya tidak ada, berarti seharusnya tidak perlu ada drainase seperti itu ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Nanti juga seperti itu. Ya, begitu pula dengan aspal. Nanti jawabnya berdasarkan kalau untuk engineer judgment itu berdasarkan ilmu dasar, pengalaman dan logika. Jangan tinggal di sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, kamu di warung, ya, di restoran, makan, minum, sementara orang lain bekerja, tapi begitu ada masalah, nanti dia akan ke kalian. Dia akan tanya, tidak semuanya didapat di bangku kuliah. Bagaimana cara jawabnya itu tadi? Ada ilmu sedikit, tidak apa-apa, kemudian ada pengalaman, kemudian berdasarkan logika. Nah, pertanyaan selanjutnya. Cinta dia ada? Graselda? Ada, Pak. Nah, saya mau nguji engineer judgment juga nih. Tadi dengar nggak masalah penetrasi, tingkat kekerasan? Iya, Pak. Artinya pen 70 itu lebih lembut kan daripada pen 50? Iya, Pak. Tahu nggak kenapa lebih lembut? Hasil uji jarum. Kalau jarum itu nusuk lebih dalam, berarti dia lebih lembut. Kalau jarumnya tidak menusuk terlalu dalam, berarti aspal itu keras. Benar nggak? Benar, Cinta? Iya, benar, Pak. Nah, sekarang saya menguji nih, Cinta. Ya, engineer judgment-nya ya. Ilmu dasarnya kan ada nih, pakai logika ya. Kira-kira kalau di Inggris, ya, dengan di Arab Saudi, ya, kita menggunakan untuk di Inggris kita menggunakan untuk di Arab Saudi kita menggunakan pen yang lebih rendah atau yang lebih tinggi? Ayo Sinta, tebak aja, nggak apa-apa. Kalau kita belajar nggak apa-apa salah ya. Lebih rendah Kenapa? bukan, Pak? Kenapa lebih rendah? Karena Arab lebih panas. Nah, betul. Ya, betul banget itu. Jadi Cinta bilang bahwa dia pakai pen yang lebih rendah. Ya, pen lebih rendah itu aspal lebih keras. Kenapa? Karena suhu di Arab itu panas. Ya, aspal akan lebih cepat lembut. Ya, kalau dia lebih cepat lembut, jangan pakai yang lembut aspalnya, pakai yang keras. Ya, jadi yang seperti itu nggak usah dicari di buku. Ya, dengan ilmu dasar, kemudian tambah dengan logika, dengan pengalaman sedikit, apa yang ditanyakan oleh mandor di lapangan nanti bisa kita jawab. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Ini pertemuan pertama ya. Jadi saya akan cepat ini. Mungkin nanti sebentar lagi kita berakhir ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Sekali lagi bahwa saya mengharapkan adanya engineer judgment ya. Artinya belum enggak semuanya bisa diterima di buku. Semuanya enggak ada di buku ya. Enggak semuanya ya. Seperti itu ya. Saya kasih contoh nih.
Ya. Dulu ya, kalau kita naik pesawat, itu pesawat itu mesinnya ada 4 tuh. Jadi kalau seandainya 4 mesin itu mogok, ya, itu dibilang sabotase. Itu dibilang sabotase. Kenapa dibilang sabotase? Kalau kalian ada kendaraan roda 4, kalian parkir di suatu tempat, kemudian 4 rodanya itu semuanya pecah, itu biasanya ada orang tuh yang pecah. Jarang sekali 4 roda itu pecah, sama seperti mesin pesawat. Ya. Nah, saya tidak perlu menjelaskan ya tentang masalah mesin pesawat, tapi saya mau coba engineer judgment-nya. Ya. Saya mau ke Muhammad Alif. Ada Muhammad Alif? Muhammad Alif? Muhammad Alif tidak ada? Kalau Muhammad Alif tidak ada, saya pindah ke Rio Agustinus. Rio Agustinus ada? Ada, Pak. Ya. Rio, kenapa mesin pesawat itu harus sebaiknya ada 4? Karena supaya ada tenaga terus biar seimbang itu. Kalau ganjil kan nantinya ini enggak seimbang. Sebentar. Ada yang belum saya jelaskan sedikit. Artinya pesawat itu bisa terbang hanya dengan 1 mesin. Kenapa dia perlu pesawat itu sebaiknya atau disarankan punya 4 mesin? Padahal untuk terbang dia hanya butuh 1 mesin. Supaya misalnya kalau satu itu rusak ada yang gantiin gitu. Nah, itu. Artinya kan kita bisa jawab kan tanpa kita harus lihat textbook kan. Nah, seperti Rio tadi bilang itu benar sekali ya. Artinya kalau kamu semua yang kuliah di sini naik pesawat, kemudian pesawat itu hanya punya 1 mesin, tahu-tahu mesinnya mogok. Kira-kira Rio, siapa di antara kalian mau dorong? Nggak mungkin itu kan terbang. Sehingga itulah kita perlu 4 mesin ya. Karena memang nggak mungkin kalau pesawatnya mogok, mesinnya kita mau dorong. Jadi dia perlu 4 mesin. 1 mesin rusak, ada mesin kedua. Mesin kedua rusak, ada mesin ketiga. Mesin ketiga rusak, ada mesin keempat. 4-4-nya rusak, sabotase. Ya, berarti ada yang menjahili seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mengharapkan di kuliah saya kita tidak terpaku ke textbook. Ya, jadi silakan aja menggunakan logika dengan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh. Nah, saya penasaran ini. Fitria Putri, ada? Ya, Pak. Fitria, kalau secara logika ya, kalau kamu tahu gedung yang paling tinggi apa? Yang kamu tahu gedung paling tinggi? Kamu tinggal di mana sih? Di Palembang atau di Di Indralaya? Palembang. Nah, Tahu kamu saya tahu yang gedung paling tinggi di apa? Burj Khalifa, Pak. Ya? Burj Khalifa. Oh, Musdalifah. Oke. Nah, kalau misalnya Burj ya, Khalifa. oke, ada orang jatuh dari gedung itu, kemudian ada pesawat nih terbang di atasnya. Ya, itu jauh lebih tinggi kan pesawat kan? Itu berapa puluh kali lipat lebih tinggi daripada gedung itu kan? Nah, kira-kira menurut kamu peluang yang selamat tuh orang yang pesawatnya jatuh atau orang yang jatuh dari gedung itu? Bentar, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Tadi putus-putus? Ya? Bisa diulangi, Pak? Tadi putus-putus. Ya, jadi begini ya. Ini aja lah, biar teman-teman tahu. Gedung Bank Mandiri di Kapten Aripai, kamu tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, itu ada rooftopnya kan. Nah, kalau orang jatuh dari situ, ya, dengan orang naik pesawat, kemudian pesawatnya jatuh, padahal pesawat itu kan tingginya puluhan kali lipat kan, daripada gedung Mandiri. Nah, kira-kira yang yang peluangnya selamat tuh yang paling tinggi yang mana? Apakah jatuh dari gedung Bank Mandiri itu, dari atapnya, ataukah pesawat jatuh dari langit yang tingginya puluhan kali lipat itu daripada gedung Bank Mandiri? Kira-kira kalau jangan-jangan ratusan ya. Menurut kamu yang mana yang peluang selamatnya lebih tinggi, yang safety-nya lebih tinggi? Eh,
kalau misalnya dari pesawat tuh Pak ada kejadian Pak. Soalnya dia tuh pernah punya keluarga, dia itu dulu tuh naik pesawat yang kecil itu Pak. Nah, pesawatnya tuh pernah ada kecelakaan dan patah, tapi yang istri sama anaknya itu nggak selamat. Tapi yang suaminya selamat walaupun apa namanya tulang belakang kalau nggak salah Ya. itu tuh bukan tulang belakang kayak tulang rusuknya itu ada yang patah. Nah, tapi setahu saya Pak ya kalau misalnya orang jatuh dari gedung itu memang nggak ada safety sama sekali Pak. Jadi biasanya langsung ini meninggal Pak. Ya. Jawabannya bagus, tapi pakai pengalaman. Ya. Artinya begini. Coba pegang pena, letakkan di atas kepala, ya, tinggikan tangan kita dijunjung tinggi di atas kepala, kemudian jatuhkan penanya. Lihat penanya jatuh, ya, langsung jatuh ke tanah. Ya. Nah, sekarang buat ambil kertas, buat pesawat-pesawatan terbangkan. Kira-kira sama nggak jatuhnya? Oh beda Ya. Pak. Beda kan? Artinya pesawat itu dia berlahan kan turun. Seperti itulah pesawat. Ya, artinya tingkat keselamatannya jauh lebih tinggi daripada jatuh dari atap rumah. Lantai 3 tingkat. Nah, tentu ada yang bertanya, tapi Pak, pesawat jatuh itu rata-rata meninggal Pak. Hampir semuanya meninggal. Ya. Pada saat pesawat jatuh, ya, pada saat pesawat itu jatuh, kemudian secara perlahan dia akan jatuh, entah itu ke laut, entah itu dia ke aspal, ya, itu akan ada gesekan antara badan pesawat dengan aspal atau dengan air laut. Ya. Gesekan ini dia akan menimbulkan api. Kalau seandainya bahan bakarnya penuh, maka bahan bakar itu akan merembes keluar, ya, dari tangki pesawat. Bahan bakar yang merembes plus percikan api jadi boom, ya, sehingga pesawat itu akan meledak. Sekali lagi bahwa, ya, kebanyakan orang meninggal ketika jatuh dari pesawat bukan karena pesawatnya jatuh, ya, tapi karena pesawatnya meledak. Ya, karena pesawatnya meledak, ya, karena ada rembesan daripada bahan bakar, kemudian ada percikan api sehingga terjadi ledakan. Nah, rembesan bahan bakar tersebut, ya, artinya kalau bahan bakar tersebut tidak merembes, ya, artinya ada percikan api kan tidak akan meledak. Artinya orang akan tingkat keselamatan akan menjadi lebih tinggi. Kenapa bahan bakar itu bisa meledak? Karena tangkinya penuh. Pertanyaannya kalau tangkinya diisi setengah, kira-kira merembes nggak? Enggak. Ya, jadi safety-nya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Kalau begitu kenapa orang nggak mau ngisi bahan bakar pesawat itu setengah? Kenapa harus penuh? Ya, karena kalau diisi setengah akan banyak mampir nanti di bandara-bandara untuk menambah bahan bakar. Nah, pada saat dia mampir, ya, pada saat diberhenti di bandara untuk isi bahan bakar, nah itu bayar parkir di bandara. Ya, nah parkir ini dia beda dengan parkir waktu kita ke Palembang Icon, yang mahalnya minta ampun. Sehingga pengusaha, ya, pengusaha-pengusaha, ya, seperti Richard Branson dan lain-lain, itu mengisyaratkan udahlah diisi penuh saja. Ya. Kapan bahan bakar pesawat itu diisi setengah? Pada saat, ya, yang punya pesawat naik pesawatnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari situ, ya, kita bisa nanti kita bisa menemukan permasalahannya. Ya, seperti itu ya. Jadi dari situ nanti kita bisa menemukan permasalahannya terus sampai nanti kita dapat jawabannya. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi adik-adik ya, bahwa ini masih pertemuan pertama ya, saya ngulur ngidul saja kemana-mana ya. Nanti kita kuliah benar-benar minggu selanjutnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, kalau udah ada saya tutup. Ini ada buku ya, bukunya sebenarnya e-book ya, tapi saya tidak akan share di secara bebas. Artinya yang tertarik saja, yang tertarik untuk
memperdalam bahan perkerasan jalan, nanti saya kirim yang bukunya. Karena yang ngarang teman saya nggak enak juga ya, karena ngarang buku itu sulit. Nah, mau saya bagikan kemana-mana tuh nggak enak. Tapi bagi yang berminat, yang kepengen jadi instruktur lab atau nanti mau ngambil skripsinya bahan perkerasan jalan, nanti saya akan bagi bukunya. Ya, nanti dia berupa PDF. Tapi tidak ke semua mahasiswa ya yang ngambil mata kuliah perkerasan jalan. Ya, karena nggak enak juga dengan yang ngarang. Ya, demikianlah ya adik-adik, kuliahnya sampai di sini dulu karena masih pertemuan pertama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi putus-putus ya. Sinyal saya jelek sekali. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.